1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Selamat datang di gereja SAF Surabaya, Shanghai Indonesian Fellowship, House of Restoration Surabaya. Perkenalkan, nama saya Stefan. Saya sebagai ketua panitia acara Natal gereja SAF tahun ini. Dan perkenalkan juga Pak Agus dan Ibu Lili yang menjadi gembala gereja SAF kita. Dan tidak lupa juga kami ingin perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ya, shalom Pak. Ya, selamat datang di gereja SAF Surabaya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama pagi ini untuk merayakan Natal bersama, untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Tema Natal kita gereja SAF tahun ini adalah Spirit, Love, and Hope. Dan kita juga mengadakan Christmas Caroling untuk mengunjungi keluarga-keluarga dari jemaat SAF. Dari gereja kita ingin berbagi kasih dan pengharapan, dan juga turut mendoakan Bapak dan Ibu terkasih yang mana Yesus lahir ke dunia untuk mendemonstrasikan kasih dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kau mengizinkan kami untuk datang menghadiri, memperingati hari yang begitu penting bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hari ini. Mari para jemaat, kita suarakan iman kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem.
kelahiran. Amin. Nyanyikan glory.
spesial, tamunya Tuhan. Seperti di dalam Alkitab ya ditulis, berikanlah mereka jalan untuk dekat padaku. Nah, inilah jemaat-jemaat Tuhan yang super spesial hari ini. Kita welcome, silakan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak kalah spesial atau bahkan lebih spesial ya. Silakan, mohon ditunggu ya. Ini jemaat spesial, jadi perlu penanganan spesial juga. Silakan para kita berikan sambutan ya untuk para jemaat kita yang spesial ya. Silakan duduk para jemaat. Para jemaat Tuhan, ayo yang rapi ya. Ayo dilihat siapa itu. Mak mana Mak? Mak, mana di mana semua? Oh iya. Nah itu. Hugo berdiri ayo Hugo. Berdiri dulu ya. Ya. Mari kita kasih tepuk tangan lagi ya sekali lagi ya. Station ini ya. Berani perform, sungguh sebuah luar biasa ya untuk sekolah minggu juga di SIF. Kita makanya mau undang semua untuk bisa terus untuk datang ke sekolah minggu ya. Kita mau anak-anak kita sudah mengenal Tuhan sejak dini ya. Oke, mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau ucap syukur lebih lagi untuk kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Kau telah datang dan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau setia Tuhan dalam hidup kami. Kau yang selalu ada Tuhan. Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Maaf, apapun kehidupan
baru setiap hari Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami ini Tuhan, hadap-Mu yang jadi Tuhan. Biar kehidupan kami ini bisa menceritakan kebaikan Tuhan, bisa menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan yang seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Yesus Tuhan yang setia. Mari saudara, kita mau tinggikan Tuhan. Kita kasih penyembahan yang terbaik. Kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
pagi hari ini coba lihat kiri kanan, jabat tangannya dan mengatakan engkau spesial. Ya. Nah, kelihatan dari atas ini bagus ya. Kalau semua ini ya engkau spesial. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semua merayakan Natal dan kita semua siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Siap untuk mengalami apa yang Tuhan rencanakan untuk kita semua hari ini. Dan saya mengundang untuk Devita bisa maju ke depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita. Saya bersyukur sekali hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi moderator di acara talk show SAF Christmas Celebration 2024. Pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang begitu spesial, sepasang suami istri asli orang Korea yang sudah lama tinggal di Indonesia. Beliau hari ini akan membagikan kisah hidupnya yang inspiratif dan begitu mencintai Tuhan. Kisah hidup mereka yang unik, penuh dengan dedikasi dan pengharapan kepada Tuhan, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga memberikan berkat bagi setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Abraham dan Ibu Sarah untuk dapat maju ke depan dan kita akan mulai acara talk show-nya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Silakan duduk, Bapak. Selamat pagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Pagi. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Mungkin pertama-tama kita kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa perkenalkan diri, keluarga, dan mungkin sudah berapa lama sih tinggal di Indonesia? Suami saya suruh saya yang memperkenalkan, jadi saya perwakilannya. Suami saya namanya Pak Abraham, jelas saya namanya Ibu Sarah. Kemudian saya sudah punya 2 anak laki-laki, 1 menantu, 3 cucu. Dan sudah melayani di Indonesia 34 tahun. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Luar biasa nih Bu. Nah, ini kan apa nih alasan Bapak dan Ibu kok mau meninggalkan negara sendiri dan pergi ke Indonesia? Kalau mau pindah rumah aja sudah deg-degan dulu gitu ya. Nah ini apalagi ini kan pindah negara. Apa yang menjadikan Bapak sama Ibu ini ceritanya bagaimana? Kok bisa pelayanan hingga ke Indonesia? Saya lebih dulu melihat Indonesia selama 1 minggu, kemudian waktu saya kembali ke Korea dalam pesawat. Saya melihat banyak gereja-gereja waktu pesawat bandar itu di daerah Gimpo. Ada banyak gereja di malam hari. Bagaimana karena ada salib lampu merah ada di daerah banyak gereja-gereja ada. Kemudian waktu itu Tuhan berkata, kamu cepat ke Indonesia. Ada cita-cita yang sangat besar Tuhan berikan. Jadi kami keluarga datang ke Indonesia 1 bulan kemudian. Dan mungkin dari Ibu, kok mau Bu ikut Bapak ke Indonesia? Sebenarnya kita mau menikah dengan hamba Tuhan. Mungkin hampir semua wanita tahu kenapa ya. Pria saja yang kita mengerti ya. Jadi saya berdua untuk meminta suami, yaitu di antara bujangan orang Korea yang paling disayangi oleh Tuhan, itu Tuhan berikan kepada saya. Saya berdua tahun 85. Kemudian saya bertemu dengan suami saya. Waktu itu suami saya belum melayani, dia sebagai dosen. Jadi saya berpikir, saya aman, Tuhan mendengar doa saya. Kemudian menikah. Setelah menikah 3 tahun lewat, saya sudah punya anak 2 laki-laki. Suami saya berkata, saya sudah janji kepada Tuhan mau melayani sebagai penginjil. Jadi dia katanya ini saatnya mau. Tetapi saya juga cinta Tuhan. Jadi memang Tuhan berikan suara itu, saya mau taat. Jadi saya taat, kemudian
saya melayani di Indonesia, ujung-ujungnya saya sangat menikmati. Sungguh luar biasa. Jadi Tuhan lebih tahu kepada saya. Jadi sekarang saya sangat menikmati. Wow. Sudah meyakini, sudah memiliki keyakinan ya bahwa menjalankan tugas dari Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan dan sukacita. Jadi walaupun keinginan sendiri pengennya apa, tapi waktu Tuhan perintahkan itu menjadi sukacita buat Bapak dan Ibu juga ya. Oke. Nah, kita pasti penasaran nih, sebenarnya di Indonesia ini melakukan pelayanannya apa aja Bapak dan Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Melayani di Indonesia, kami suami istri ada dua bagiannya. Suami saya karunianya pentua syafaat, dan dia menyampaikan tentang Yesus dan karunia iman. Jadi kalau dia berdua, dia yang selalu bawa tujuan pelayanan. Jadi suami saya merintis gereja sehingga jadi saya ibu gembala. Suami saya membuka sekolah seminari sehingga saya mengelola. Suami saya suruh membuka sekolah pendidikan. Jadi kami di Malang ada 3 bagian, gereja, sekolah seminari, sekolah umum mulai TK sampai SMP. Itu pelayanan kami di Malang. Yes, luar biasa ya. Ini saya juga udah dengar ceritanya sebelumnya. Ini sudah menjadi bentuk penggenapan untuk tema kita hari ini, Spread Love and Hope. Di mana sebenarnya Bapak dan Ibu ini membangun juga sekolah-sekolah untuk anak-anak yang mungkin mohon maaf cacat atau kurang secara ekonomi, kurang secara keluarga. Mereka merangkul anak-anak ini dan membuka sekolah-sekolah untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia ini. Luar biasa, ini kita berikan tangan juga dong untuk Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya ada satu cerita menarik yang kita mau gali hari ini, di mana ada cerita Bapak dan Ibu mengalami pergumulan hidup, bahkan mungkin sampai pergumulan iman ya. Kita juga sudah sempat ngobrol sebentar. Ibu cerita kepada saya tentang anak pertama ibu. Nah, mungkin bisa dibagikan ceritanya terhadap seluruh jemaat di sini. Ini bercerita tentang anak pertama itu dulunya kita muda ya, tetapi sekarang syukur itu bisa jadi kesaksian yang sangat-sangat saya mau sampaikan. Saudara, seperti tadi yang saya bilang, saya punya 2 anak laki-laki. Kebetulan anak saya semua nilainya pintar, tidak nakal juga. Jadi dulu ya, jangan salah paham sekarang kita ya. Dulu saya sedikit ibu yang kurang ajar, saudara. Bukan sekarang, dulu. Kenapa kurang ajar? Saudara, biasanya orang yang belum pernah mengalami kegagalan, biasanya ibu-ibu yang punya anaknya pintar, anaknya tidak nakal, mau nggak mau di dalam hati ada sesuatu kebanggaan yang lebih-lebihnya kepada anak. Jadi saya pergi kemana-mana, saya ingin ditanyain, anakmu nilainya berapa, anakmu pintar enggak? Kalau saya omong dengan orang-orang, kalau nggak ditanyain, rasanya agak kurang. Karena saya lebih dulu ceritakan kan agak suka. Jadi mau ditanyain, seperti itu sifatnya saudara. Saya tidak mengerti anak yang kurang pintar. Saya tidak mengerti orang-orang yang terlalu miskin. Mengapa miskin? Mengapa pelajarannya begitu kurang? Jadi dulu saya sedikit kurang ajar saudara. Tetapi anak saya mulai TK sampai SMA nilainya terus baik. Kemudian di Amerika universitas, dia masuk universitas dengan beasiswa. Dan dia mengambil kedokteran University of Indiana, dia masuk ke kedokteran. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya melayani di Indonesia, tetapi anak-anak nggak ketinggalan. Tetapi Tuhan angkat sampai masuk ke kedokteran. Jadi saya ingin ditanyain, anakmu sekarang apa? Wah, aku bangga-bangga. Oh, anak saya belajar di kedokteran di Amerika. Kan itu kan suatu kebanggaan bagi ibu. Saya juga dulu seperti itu saudara. Saya tidak bilang anak saya imannya tinggi, anak saya sifatnya baik. Itu enggak. Kebanggaannya itu saudara. Tetapi anak saya lewat ujian 1, 2, 3, 4. Keempat cuma kurang nilai 1 poin, dia jadi gagal. Anak saya baru pertama mengalami kegagalan besar di dalam kehidupan. Sehingga dia nggak bisa tahan saudara. Menang, punya.
kegagalan dia nggak bisa tahan, sehingga dia malu. Karena waktu dia belajar kedokteran, negara Amerika tidak mau kasih beasiswa, sehingga saya jual rumah di Korea. Semua biayain, anak saya berkata itu sebagai pinjaman. Lalu mau jadi dokter, mau kembalikan. Tetapi dia jadi gagal, dia hilang. Dia kabur, dia tutup semua HP nomornya, kemudian dia kabur. Saudara tahu anak hilang, lebih baik anak mati bisa tahan. Karena tahu, kalau anaknya hilang 1 tahun nggak muncul-muncul, wah itu neraka saudara. Waktu itu saya mengalami neraka saudara. Waktu itu suami saya sebagai pendua, jadi dia ambil bagian buat saya. Saya mendengar dari istri saya tentang hal itu, kemudian itu saya dapat pilih pasal 4 ayat 6 dan 7 dari Tuhan untuk memecahkan masalah, membereskan masalah itu. Jadi saya berkata kepada istri saya, ayo mari mendengar dari Tuhan, saudara berdoa. Saya berkata demikian. Dan kami berdoa, saya berdoa, dan heran sekali, aneh sekali. Tuhan memberi perintah, memberi suara kepada saya, ya, kamu hidup dengan istrimu dengan kebahagiaan. Aneh kan itu? Tuhan memberi perintah demikian. Jadi saya berkata kepada istri saya, Tuhan suruh kami tetap berbahagia. Itu perintah dari Tuhan. Saya berkata kepada istri saya. Saudara, itu bukan hal yang lucu ya. Anaknya hilang, tapi Tuhan berkata suruh bahagia. Apakah Bapak Ibu bisa bahagia? Anaknya hilang 1,5 hari aja. Bapak Ibu kan mentalnya rusak semua. Tapi anaknya hilang, tapi Tuhan berkata hiduplah dengan bahagia. Jadi mulai saat itu saya berpikir, kalau anak saya, kalau Tuhan tidak mencari, tidak ada harapan. Jadi disitulah saya cari jawaban harapan dari Tuhan. Kalau anak saya memang betul-betul Tuhan saja yang bisa cari, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya ambil komitmen, apapun kata Tuhan, saya mau taat. Jadi saudara, setiap pagi kita bangun dengan suami saya sambil menangis, bagaimana hari ini kita bahagia. Air matanya keluar, tapi harus berbahagia. Jadi terus kita berusaha seperti itu, saudara. Langkah itu. Kemudian di dalam hati juga memang berdoa supaya anak saya kembali waktu itu. Kita luar biasa, kita belajar dari Pak Abraham dan Bu Sarah di tengah kesulitan di dunia ini. Selama kita mengangkat pada Tuhan, itu asalnya kita ada dalam Tuhan, itu sukacita selalu terus ada. Karena Tuhanlah sumbernya ya, bukan diri kita sendiri. Dan juga kita dapat meyakini untuk mengandalkan Tuhan menjadi penolong yang setia bagi kita. Nah, untuk perasaannya nih Pak, di sisi lain kan Bapak dan Ibu melayani ya, memberikan pendidikan bagi teman-teman, bagi anak-anak yang mungkin kekurangan. Gitu. Tapi di sisi lain Tuhan membiarkan ini terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu. Saat itu apakah tidak ada kayak kesal atau kecewa terhadap Tuhan? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu waktu itu? Itu Tuhan sudah menyuruh berbahagia, jadi saya tetap berbahagia. Kemudian sebenarnya waktu anak saya itu belajar doktoran itunya, imannya itu menjadi lemah. Jadi biasanya waktu kecil saya berkata kepada anak sulung, anak bungsu harus membaca Alkitab, dia mereka membaca Alkitab. Kemudian waktu dia belajar doktorannya, kepalanya menjadi besar. Jadi saya berkata, hari ini kamu membaca Alkitab, Pak, itu urusan saya. Ya begitu. Jadi dia itu saya sangat rasanya iman dia menjadi lemah. Tapi Tuhan tahu iman yang paling penting. Jadi dia harus mempunyai iman yang kuat. Tuhan mengatur diri saya. Jadi selama 1 tahun itu sebenarnya saya sungguh berbahagia karena Tuhan menuntun.
Ibu? Memang pertama kaget ya, karena anaknya hilang. Tetapi kalau menyesal atau kecewa sama Tuhan, itunya tidak ada. Kenapa? Karena walaupun kita melayani, walaupun kita mengikuti Tuhan, bukan semua hal itu Tuhan yang berikan. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat. Jadi mungkin anak saya kurang belajar atau apa. Cuma saya sedihnya karena hilang. Tetapi disitulah Tuhan membuka mata rohani saya. Oh, selama ini kebanggaan saya terhadap anak itu bukan hanya rohani atau hal apa, tetapi hal yang dia miliki seperti orang-orang dunia itu. Jadi waktu itu saya sadar, oh ini poinnya, saya harus bertobat. Kurang ajarnya saya harus lemparkan. Kemudian saya balik kepada Tuhan supaya Tuhan itu mendengar doa saya. Saya menyenangkan hati dulu. Jadi sebenarnya waktu itu saya sepertinya jadi terancam. Kelemahan pikiran saya, kelemahan iman saya itu terlihat. Makanya saya sedikit malu sama Tuhan juga. Jadi hanya minta kepada Tuhan, anak saya cepat kembalikan. Oke, lalu apa yang terjadi? Mungkin akhirnya anaknya setelah 1 tahun hilang kontak, dan selanjutnya bagaimana? Anak saya hilangnya sesudah ulang tahun saya tanggal 13 bulan 10. Udah mendekati ulang tahun saya pingin ulang tahun saya, anak saya harus ada. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong kembalikan anak saya sebelum ulang tahun saya ada. Saya berdoa. Akhirnya saudara, anak saya itu ada kabarnya kirim email kepada saya. Wah, saudara, mengapa Tuhan suruh? Hari-hari berbahagia saya baru tahu. Anak saya ketika dia gagal ujian, dia masih ada uang simpanan yang belum bayar itu ya. Itu besar sekali saudara. Kemudian dia sebenarnya pertama mau bunuh diri karena kegagalan besar. Tetapi dia kan kedokteran, jadi dia cari cara-cara bunuh diri yang tidak sakit. Minum posisinya berapa. Tapi dia maunya mati, rasanya sayang sekali. Wah, saya 9 tahun di Amerikanya belajar saja, apa mati. Sebelum mati, sampai habis uangnya, saya mau main dulu. Karena anak saya suka main game-nya, tapi selama belajar di Amerika, dia kan nggak bisa main game. Dia beli monitor yang besar, dia beli komputer yang canggih, sampai uangnya habis. Makan, main, tidur, bangun, main, tidur, makan, seperti itu hampir 1 bulan. Jadi hampir 18 kilo naik. Kemudian uangnya habis, dia udah mainnya 10 bulan lebih ya. Hatinya udah jadi enjoy, gak mau bunuh diri lagi. Makanya Tuhan suruh kita bahagia. Kalau dia begitu bahagia asik-asik main game, kitanya yang nangis, wah nanti pasti marah sama ini. Tapi kita juga berbahagia ketika saya dengar anak saya uangnya habis, kita langsung kirim suruh beli tiket pesawat, dia kembali lagi. Kemudian saya lihat di bandara, anak saya tingginya 180, tinggi sekali. Lalu 18 kilo naik. Dikira bukan manusianya yang keluar, beruangnya yang keluar. Beruang punya rambut hitam itu keluar. Saya kaget sekali. Tetapi waktu itu kita bicara. Ketika anak saya hilang, saya sempat berpikir ya, anak saya kenapa mau bunuh diri atau hatinya lebih susah? Karena dia menghabiskan biaya itu yang hasil penjualan rumah orang tua. Kalau orang tuanya sudah tua, saya nggak bisa balaskan rumahnya. Orang tuanya mau tinggal di mana? Sehingga dia hatinya gagal juga susah berat, hilang rumah juga berat, tidak bisa kembalikan juga tambah berat. Sehingga dia nggak bisa muncul akhirnya. Tetapi waktu anak saya hilang, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau anak saya jelas nggak bisa memberikan lagi ke rumah kepada saya dan suami saya, lebih baik Tuhannya yang ganti bayar aja.
Jadi saya minta uang di Korea 1, di Indonesia rumah di Korea 1 dan di Indonesia 1. Saya berdoa, orang tua aja bisa kasih rumah 1, Tuhannya 2 kali lipat kasih rumah 2 aja, supaya anak saya nanti kembali, walaupun dia menghabiskan biayanya semua, dia hatinya bisa tenang untuk memulai sesuatu baru. Saudara, luar biasa. Sekarang saya tinggal di Jeddah, Tuhan sungguh-sungguh beri rumah kantin yang baru, saudara. Kemudian beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan saya senangnya Tuhan saya dapat berkat jasmani, bukan. Tetapi Tuhan langkah pertama mau memulihkan keadaan rohani. Ketika rohani kita sudah dipulihkan, pikiran kita sudah dipulihkan, kalau soal material itu gak jadi masalah buat saudara dan saya. Karena Tuhan memberi berkat itu paling gampang. Tuhan mengubahkan manusia itu paling susah. Tetapi kalau ketika kita berubah, Tuhan kasih material itu paling gampang. Sehingga hari ini anak saya di Korea imannya tinggi, jadinya sekarang saudara jangan tanya kepada saya, anak pertama ibu sekarang apa? Lalu saya pasti jawab. Dulunya anak saya belajar kedokteran, mau jadi dokter, sekarang enggak. Wah, anak saya beriman, anak saya mentalnya sehat, anak saya positif, anak saya bahagia, anak saya mau ikut Tuhan. Kemarin waktu cuti dia datang ke Indonesia, kemudian ada seorang hamba Tuhan bertanya, mimpimu apa masa depan? Saudara, anak saya berubah total. Saya mau diberkati untuk memberkati orang tua dan adik saya. Kenapa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena mama bapak melayani, adik juga melayani. Sehingga dia mau membantu secara material, saudara. Itu sungguh luar biasa, saudara. Jadi mungkin di antara saudara ada yang terlalu kelebihan ekonomi atau apa. Ujung-ujungnya Tuhan berkati saudara dan saya bukan untuk hanya menikmati kita saja, salurkan untuk memenangkan jiwa atau orang-orang yang diperlukan. Jadi meluaskan pikiran kita, wawasan kita. Jangan sampai alami seperti saya, anak saya hilang, baru wawasannya terbuka. Anak saya hilang, baru saya tahu waktu itu saya sangat kurang ajar. Tetapi saudara, melalui kesaksian ini, saudara wawasannya langsung terbuka. Amin. Mungkin dari Bapak dan Ibu, dari pengalaman hidup yang tadi diceritakan, mungkin ada nggak arti hidup yang ingin disampaikan buat kita semua di sini, agar kita juga apa sih yang kira-kira Ibu dan Bapak, mungkin Bapak dulu dapatkan dari cerita ini tuh, apa yang menjadikan Bapak dan Ibu kuat sampai sekarang dan akhirnya terus melayani Tuhan, apa aja yang bersyukur? Saya melihat anak-anak kita harus mempunyai iman yang kuat, itu paling penting. Walaupun dokter, tapi tak ada imannya tak ada, paling kasihan. Karena sulit untuk dapat iman, karena ada posisi yang tinggi, jadi dapat imannya sulit sekali. Jadi waktu dia ada kesulitannya, dia bisa mempunyai iman melalui hal itu. Dari saya sangat mengucap terima kasih. Ibu mungkin? Kalau saya arti hidup saya ini hanya mau memenuhi kerinduan Tuhan. Tuhan ingin apa? Tadi juga waktu saya dari di depannya, saya betul-betul berdoa, Tuhan hari ini mau apa? Kami diundang di tempat ini untuk apa? Jadi tujuan kehidupan saya setiap hari, setiap pilihan, setiap tempat saya selalu tanya. Kemudian Tuhan tadi kasih hati ya, Tuhan sangat mengasihi Bapak Pendeta Agus. Tuhan sangat mengasihi jemaat-jemaat di sini. Saya lihat anak sekolah minggu juga, orang tua juga. Tadi saya lihat anaknya, walaupun bapak ibu banyak, di mata anak hanya mama saja yang kelihatan. Demikian juga di mata mama hanya anaknya sendiri yang
kelihatan, sehingga kalau kita lihat namanya foto lucu. Anak yang lain potong separuh nggak masalah, anaknya sendiri yang terang di tengah. Saudara, demikian juga kita sudah menjadi anak dari Allah Bapa. Saudara bayangkan harganya. Saudara bayangkan di mata Tuhan kita betapa berharganya, betapa luar biasanya. Karena itu saudara jadikanlah banyak orang jadi anak Tuhan, ya, anak daripada Allah Bapa dengan cara apapun. Jadi tujuan hidup saya, arti hidup saya hari ini juga saya memenuhi kerinduan Tuhan. Itu bersyukur. Besok juga tanya lagi. Silakan. Kadang-kadang kita berdoa, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, hanya orang sibuk, anak juga, hanya orang sibuk sekali, tapi tak ada yang mempunyai hubungan dengan kehendak saya. Tak kamu tahu kehendak saya punya keselamatan jiwa di kerajaan Tuhan di sana. Berkata demikian. Jadi memang saudara-saudara sungguh menyenangkan Tuhan, tapi kalau ada orang yang melakukan diri sendiri saja kalau itu yang melalui hal ini ialah hubungan yang baik dengan kehendak Tuhan. Saya berkali sekali ya hari ini tadi diceritakan juga bagaimana, dan saya teringat juga kadang seringkali saya sebagai orang tua itu juga menginginkan anak itu seperti yang saya mau. Nah, tapi kadang-kadang yang utama itu adalah bagaimana dia bisa punya iman yang kuat. Seringkali ya seperti itu ya. Dan jadi ya saya sebut berkati hari ini, tema kita hari ini adalah spread love and hope, di mana kita juga harus menjadi berkat. Jangan udah mikirin jangan orang lain dulu gitu, tapi anak-anak kita juga, keluarga kita dulu. Makanya kemarin kita juga sudah Christmas Carol, kita ajak papa kita untuk hadir di sini, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bagaimana kita ini bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa membagikan love and hope terhadap setiap mereka? Bapak Abraham dan Ibu Sarah, terima kasih sekali sudah hadir untuk membagikan berkat melalui kisah Ibu dan Bapak hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu juga selalu dipakai Tuhan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Akhir kata saya akan bacakan satu ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh sukacita yang luar biasa, walaupun dialami oleh pergumulan hidup yang luar biasa oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Itu adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita itu telah hadir bagi kita semua di sini melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui hari ini kita diingatkan kembali dan kita bisa celebrate Christmas ini bersama-sama seluruh keluarga yang hadir, bersukacita bersama dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber yang luar biasa ini. Saya minta Pak Agus bisa kembali ke atas dan kami persilakan Bapak dan Ibu bisa kembali duduk. Terima kasih Sarah dan Pak Abraham dan juga kita. Saudara-saudara diberkati. Siapa yang pernah mengalami anak hilang selama 1 tahun? Kalau ada yang mengalami dan akhirnya kembali, mungkin Natal tahun depan akan menjadi narasumber talk show kita. Pak, saya belum, tapi saya rencana jadi narasumber. Jangan, anaknya hilang dulu baru narasumber ya. Tetapi saudara, kita mendapatkan pelajaran berharga pada kesempatan siang hari ini, bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pada kesempatan siang hari ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ada di antara kita yang sudah mengikuti Natal berpuluh-puluh kali, belasan kali. Bahkan kalau Bapak Ibu anak pendeta sering diajak orang tuanya Natal kemana-mana. Mungkin di usia yang sekarang, kehadiran Natal Bapak Ibu sekalian melebihi dari usianya.
Saya baru 52 tahun, tapi saya sudah ikut Natal lebih dari 52 tahun, mungkin 100-an kali. Karena saya melayani juga dan saya anak pendeta. Tetapi bisa jadi ada di antara Bapak Ibu yang hadir baru 1 atau 2 kali mengikuti Natal, atau bahkan ada yang baru kali ini engkau hadir dan mengikuti acara Natal. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita semuanya, yang datang dengan berbagai macam kondisi, keadaan, keperluan. Kalau tadi Pak Abraham dan Ibu Sarah, ketika anaknya hilang, Tuhan berbicara, berfirman ketika mereka berdoa dengan menyampaikan sesuatu yang seolah bertolak belakang. Karena Tuhan berkata, berbahagialah. Bagaimana mungkin berbahagia kalau anak hilang? Bagaimana mungkin berbahagia kalau anak tidak ada kabar? Rasanya itu adalah respon atau tanggapan yang tidak wajar. Tapi itulah iman, Bapak Ibu sekalian. Iman seringkali bertolak belakang dengan pikiran kita sendiri. Tetapi cara itulah yang Tuhan pakai, yaitu beriman kepada Dia, justru untuk mengalahkan dunia ini, mengalahkan persoalan, mengalahkan masalah. Dan saya teringat satu bagian dari firman Tuhan yang mengatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, Bapak Ibu beriman kepada siapa? Bapak Ibu beriman kepada apa? Karena di dalam pasal yang sama, 1 Yohanes tadi pasal 5 ayat yang keempat yang saya baca, ayat yang pertama mengatakan demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Iman yang dikatakan di sini adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yang adalah Allah sendiri. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Dan pada kesempatan siang hari ini, apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian mungkin tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Abraham dan Ibu Sarah, tapi engkau sedang membutuhkan sesuatu di dalam hidup. Engkau membutuhkan kasih, engkau membutuhkan damai sejahtera, engkau membutuhkan arah, engkau seperti tidak tahu arah tujuan hidup. Engkau berusaha mengisi waktumu dengan kesibukan, tetapi engkau tahu di dalam hatimu bahwa engkau sedang mengembara tidak jelas. Engkau perlu iman untuk mengalahkan dunia di dalam Yesus Kristus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan saat ini ketika mendengar kesaksian, ada kata-kata yang menyentuh hatimu, atau bahkan engkau sendiri merasa bahwa Tuhan, aku perlu jawaban Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu iman yang seperti itu, aku perlu Tuhan untuk apa yang sedang saya hadapi. Tuhan, Tuhan Engkau, aku memanggil namamu. Ada di antara engkau yang sebenarnya mungkin malu-malu, mungkin takut-takut untuk beriman kepada Yesus Kristus. Seperti
seperti yang dikatakan oleh Ibu Sarah. Seorang mama, baginya ketika anak-anak maju, hanya ada satu anaknya yang menjadi pusat perhatian. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya bahwa Dia adalah seperti bapa yang sedang menunggu anak yang terhilang pulang. Kalau anak yang lain pulang, bagi Dia tidak terlalu menarik. Tetapi begitu ada satu anak yang hilang itu pulang, Dia segera berlari. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apabila ada di antara engkau yang beberapa saat menjauh dari Tuhan, engkau tahu bahwa mata Bapa di surga sedang menantikan untuk engkau pulang. Kalau saat ini engkau ingin berkata, Tuhan, aku ingin kembali datang kepadamu Tuhan, aku ingin mendekat kepadamu Tuhan, terimalah aku Tuhan. Oh, Tuhan akan dengan bersegera menyambut engkau, berlari mendekat dan memelukmu. Saya mengajak kita singer menyanyikan pujian Yesus Penolongku. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang istimewa ini, engkau mau didoakan, engkau mau berkata, Tuhan, aku perlu engkau saat ini Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan engkau. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian sedang membutuhkan doa-doa seperti itu, apapun keadaanmu, saya minta dengan kasih, dengan kerendahan hati, engkau menaikkan tanganmu, engkau mengangkat tanganmu dan menyanyikan bersama dengan singer. Saya minta singer menyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya.
tangan yang terangkat. Haleluya. Ada lagi. Haleluya. Ada lagi. Apakah ada? Haleluya. 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 Ada 2 tangan yang terangkat. Ada 3 tangan yang terangkat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ada di antara Bapak Ibu sementara sedang mencari arah. Engkau seperti terhilang, terseok-seok. Engkau sedang mencari arah. Bapa di surga, Dia Gembala yang baik, akan menuntunmu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di tengah-tengah lembah kegelapan sekalipun, gadanya dan tongkatnya akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan. Engkau Allah yang pegang kendali. Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang di luar kemampuan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan Engkau berjalan-jalan di antara kami. Mari Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu lebih, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berjalan, Engkau ulurkan tangan, dan Engkau nyatakan jamaah-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa, ya Tuhan. Engkau tumpangkan tangan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat berseru kepadamu, untuk meminta pertolongan, untuk meminta jamaah Tuhan secara pribadi, secara khusus, ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa apapun yang menjadi keperluan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau meminta Tuhan menjamah mereka. Apabila juga ada di antara kami yang hadir, yang sedang berseru, aku mau mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Hamba-Mu mau berdoa, kiranya Engkau menghampiri mereka, dan Engkau Yesus menyatakan diri sebagai Juru Selamat yang hidup bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama tetap bangkit berdiri. Saya mengundang saudara dari perwakilan sekolah minggu bisa hadir. Dari perwakilan KTB Barat 1 bisa maju ke depan. Perwakilan KTB Barat 2 bisa maju ke depan. Demikian juga perwakilan dari KTB Sidoarjo maju ke depan. Dan juga perwakilan dari KTB mahasiswa silakan maju ke depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, SAF 10 tahun yang lalu dimulai di kota Surabaya. Dan mereka yang ada di depan mewakili pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Puji Tuhan, sekarang ada pelayanan anak-anak, ada sekolah minggu, dan kemudian ada komunitas tumbuh bersama yang kami sebut sebagai KTB. Di Barat 1 itu daerah Citraland dan daerah sekitarnya. Barat 2 Geraha Family dan sekitarnya. KTB Timur Surabaya Timur, Dharma Husada dan sekitarnya, Manyar, Kertajaya. Dan juga Tuhan karuniakan di tahun ini juga ada KTB mahasiswa. Saat ini ada KTB mahasiswa dari UNESA maupun IKADU dan sekitarnya. Dan juga tahun ini kami memulai KTB di Sidoarjo. Kami berencana tahun 2025 kalau Tuhan kehendaki akan memulai komunitas tumbuh bersama bagi keluarga-keluarga yang lebih senior, Bapak Ibu yang lebih senior, yang mungkin rindu untuk bisa bertumbuh bersama-sama.
tahun 2025, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam kehendak Tuhan, kita akan memulai tahun 2025 ibadah kedua untuk Bapak Ibu yang lebih senior, yang ceritanya mungkin berbeda dengan mereka yang lebih muda-muda. Tuhan menolong kiranya ini terjadi. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, sebagaimana lilin ini yang tadinya tidak berfungsi sekalipun lengkap, ada lapisan minyak yang kemudian menjadi lilin, ada suhu, tetapi tanpa api, maka ini hanyalah hiasan yang tidak berfungsi. Berapa banyak orang Kristen yang hanya menjadi hiasan saja. Mereka mengaku menjadi Kristen, tetapi seperti kata Tuhan Yesus, mereka adalah pelita yang di bawah kanta. Bapak Ibu perlu sekali lagi dinyalakan apinya, supaya kita menjadi terang melalui cahaya iman dan kehidupan kita. Kita nyanyikan Malam Kudus, dan sementara itu silahkan dari sekolah minggu. Malam kudus, silakan situ. Sunyi senyap, kiranya terang kita menyala seperti komunitas-komunitas ini yang menyala di berbagai macam tempat. Sebagaimana anak-anak tadi, mereka perlu terang dari kita orang tua. Demikian juga daerah-daerah yang ada di Surabaya ini membutuhkan terang kita. Biarlah kita semua seperti lilin ini menjadi terang, walaupun diawali dengan terang yang kecil, tetapi ketika konsisten, tekun, dan tidak menyerah, maka terang itu akan semakin lama semakin besar.
mana Engkau Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua manusia, tidak terkecuali ya Tuhan. Karena firman mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kami semua dikasihi oleh Engkau. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk menerima keselamatan daripadamu. Tuhan, jadikan kami terang seperti lilin ini yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Biarlah kami membawa terang Kristus, membawa damai sejahtera. Kami dapat membawa berkat kepada setiap orang di mana kami ada ya Tuhan, di dalam setiap keluarga di mana kami bertumbuh dan besar. Tuhan, pakai kami menjadi berkat ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang bekerja dengan kami ya Tuhan, rekan sekerja kami. Kami berdoa untuk berkati juga atasan kami. Engkau juga berkati gereja kami ya Tuhan, sehingga di mana gereja kami, gereja SAF Surabaya ini berada, kami boleh menjadi berkat buat komunitas di sekitar. Terima kasih Tuhan, biarlah terang kami terus bersinar oleh karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Tuhan Yesus. Silakan Li menyampaikan pengumuman. Shalom semua teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya akan memanggil para hadirin dengan sebutan teman-teman biar terasa lebih akrab. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah for the inspiring story, what a beautiful story, what a beautiful sharing. Di segenap keluarga besar SAF Church Surabaya yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan kiranya sepulang dari tempat ini kita mendapatkan inspirasi itu how to build a healthy marriage and a healthy family. Sekarang juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Engkau beritahukan kepada kami, Tuhan, apa yang Kau sampaikan kepada kami melalui Bapak Abraham dan Ibu Sarah ya Tuhan. Tuhan, kiranya sepulang dari tempat ini kami dapat mengaplikasikan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu dan mengaplikasikan nilai-nilai yang Kau tanam ya Tuhan. Biarlah sepulang dari tempat ini kami lebih taat lagi terhadap firman-Mu ya Tuhan, dan lebih peka lagi terhadap apa yang Kau mau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas apa yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan ini ya Tuhan, berikanlah kami hati yang tulus ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke rekening yang tertera. Atau buat teman-teman yang ingin memberikan secara cash, bisa di kotak persembahan yang di belakang akan ada cashier yang membantu. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama, of course, saya ingin welcome semua para hadirin, semua teman-teman, welcome. Kita beri applause dan tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang merayakan Christmas celebration bersama-sama dengan kami. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berjemaat di gereja manapun, kami segenap keluarga besar SAF sangat welcome kalian untuk join bersama kami ke ibadah hari Minggu kami. Ibadah kami diadakan setiap hari Minggu di ruko depan tuh jam 10 pagi. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung tempatnya di mana, itu di ruko depan tuh atau sebelah Polaris Refleksio. Atau mungkin kalau teman-teman lebih familiar sama Misa, nah di sebelahnya persis. Nah, jadi sekali lagi mengingatkan untuk sekalian mengingatkan juga dimulai dari minggu depan ibadah kita dan minggu-minggu seterusnya yang pasti dimulai minggu depan dan minggu-minggu seterusnya ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruko depan tuh dan disertai dengan ibadah Sunday School. Lalu untuk hari Selasa ini kita akan ada moment of restoration. More adalah tempat di mana kita menyatukan hati untuk berdoa, mempersatukan hati bersama-sama untuk berdoa bagi beberapa pokok doa.
Saya juga ingin mengundang jemaat, jadi teman-teman kalau mau join nggak harus nunggu hari Minggu, bisa dimulai di hari Selasa juga untuk join ke dalam doa kita, prayer meeting kita yang dinamakan Moment of Restoration jam 7:30 di gereja kita. Ada juga diadakan juga secara online bagi teman-teman yang berhalangan bisa join secara online. Dan nanti linknya akan dibagikan biasa di grup ya, tapi nanti bisa tanyakan di Pak Agus, di Lili atau di Instagram. Nah, lalu untuk minggu dimulai dari minggu ini dan minggu selanjutnya, di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Desember, KTB kita akan mengadakan Christmas celebration. Jadi teman-teman bisa langsung join seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa gereja kita memiliki beberapa KTB yaitu kelompok tubuh bersama. Nah, teman-teman bisa mulai join di hari Kamis ini, kita akan mengadakan Christmas celebration. Nah, buat teman-teman yang mau join bisa langsung kontak teman-teman kita yang sudah join. Nah, lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah mendukung acara ini, untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi juga di dalam sponsorship acara kami. Acara kami ini tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari teman-teman yang sudah mendukung. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Sambil menunggu, saya juga ingin menyampaikan kalau nanti setelah selesai ibadah, teman-teman di mall jangan pulang dulu karena kita akan ada foto bersama. Nah, ini sudah ada. Nah, ini slide-nya. Jadi sekali lagi, kami segenap keluarga besar SAF Church Surabaya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah mendukung acara kami sehingga acara kami dapat terselenggara dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman kita. Oke, sekali lagi saya ingatkan setelah selesai ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada foto bersama dan akan ada konsumsi yang sudah disiapkan oleh kami. Lalu last but not least, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh JD kita atau oleh Pak juga, kalau selama sebulan terakhir ini kita mengadakan Christmas Carol, di mana Christmas Carol itu bertujuan sama seperti tema kita ya, spread love and hope. Dimana Christmas Carol tersebut bertujuan untuk kita memberikan kasih biar teman-teman yang kita kunjungi itu merasakan kasih. Mungkin dapat dilihat juga di kiri kanan teman-teman ada foto-foto. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan videonya dan lalu saya akan kembalikan ke acara. Terima kasih, sekian pengumuman. Videonya bisa ditayangkan dan saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, ini adalah aktivitas kami selama bulan November dan beberapa hari yang lalu, awal Desember. Kami ingin belajar bahwa setiap tema dari acara kami itu kami praktekkan. Spread love and hope. Kiranya kehadiran kami dengan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian, kami bisa berbagi kasih dan harapan. Ada berbagai macam suasana ketika kami berkunjung ke rumah yang berbeda-beda. Tetapi setiap kali kami berkunjung, ini yang kami rasakan. Bukan hanya kami yang berbagi kasih dan harapan, tapi Bapak Ibu sebagai tuan rumah seringkali juga memberikan respon kasih yang juga menjadi harapan buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah membuka rumahnya untuk kami berkunjung. Terima kasih buat keramah tamahan dan keterbukaan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa supaya kunjungan ini bukan hanya di tahun ini saja, tapi di waktu-waktu yang akan datang kita juga boleh berkunjung untuk bersama-sama bersekutu bersama, untuk membangun komunitas dan tumbuh bersama. Nah, ini puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kami juga mendoakan orang-orang yang sakit. Ya. Tahun lalu juga ada rumah yang kami kunjungi, karena rumah itu baru ditempati dan sekarang
sudah hampir 1 tahun di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sudah mau selesai, lega ya. Begitu ya. Sekali lagi coba lihat kiri kanan, masih jam 12 Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, nanti di belakang ada berkat makan siang bersama-sama. Kalau berkenan Bapak Ibu bisa makan bersama, duduk di kursi, anggap saja rumah kita sendiri ya. Karena ini juga bukan tempat kami ya, kami sewa saja. Tetapi kami senang kalau Bapak Ibu sekalian bisa menikmati. Saya berharap masih bisa ngobrol dengan Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menerima undangan kami, dan pada kesempatan hari ini hadir bersama-sama. Kami sungguh diberkati oleh kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga sekali lagi Pak Abraham dan Ibu Sarah. Terima kasih juga buat para panitia. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Jangan lupa nanti foto bersama Bapak Ibu sekalian. Semua bersedia untuk foto bersama? Siap? Siap. Iya. Ya, kita siap foto bersama, dan pastikan saya tidak akan lewat dari jam 12:30. Kalau 12:30 biasanya ada alarm yang berbunyi lapar, lapar, lapar. Wajah jadi berubah ya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah Natal kita. Kita mengucap syukur buat cuaca yang cerah. Amin. Ucap syukur, tidak panas, tidak hujan. Ini cuaca yang baik buat kita semuanya. Dan mengucap syukur terutama buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ada di antara kita termasuk tamu yang dari luar kota. Terima kasih buat kehadirannya. Ada yang dari Banjarnegara, tolong angkat tangan yang dari Banjarnegara Bapak. Iya, kita berikan aplaus yang dari luar kota. Yang dari Malang, Pak Abraham dan Ibu Sarah, angkat tangan. Iya. Adakah yang dari luar kota? Dari Sidoarjo, angkat tangan. Kasihan Sidoarjo ini masa luar kota. Itu Surabaya ya, Surabaya Raya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Bapak Ibu yang dari luar kota yang hadir, dari Mojokerto, saya tahu dari Mojokerto, angkat tangan dari Mojokerto, angkat tangan. Iya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dengan sukacita dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Lukas bisa maju ke depan untuk berdoa, menutup doa ibadah Natal pada kesempatan siang hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri perayaan Natal kita pada saat hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia. satu kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di hari ini. Kami mendapatkan banyak ya Tuhan daripada Engkau melalui hamba-Mu yang Engkau sudah panggil luar biasa. Dan tiba akhirnya ya Bapa, kami akan mengakhiri perjumpaan kami pada saat ini. Tapi ini bukan satu akhir. Kami bersama dengan Engkau selalu ya Tuhan. Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin kami satu hari ini akan berpisah, tetapi di dalam berkat Tuhan kami ada terus bersama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya hamba-Mu ya Bapa, Bapak Pendeta Agus ya Tuhan, beserta dengan Ibu Lili yang sudah Engkau percayakan Bapak untuk melayani di tempat ini. Mari Tuhan berkati, urapi dengan kuasa Tuhan, penuhi dengan kasih karunia demi kasih karunia ya Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Dan pada saat ini kami mau mengakhiri ya Tuhan perayaan berkat kasih Tuhan ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera.
Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, di dalam segala keadaan. Apapun yang engkau sedang hadapi, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa oleh karena iman engkau mengalahkan dunia ini. Iman kepada Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kau rancangkan. Dan biarlah di bulan Natal ini engkau juga menerima sekali lagi kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidupmu. Pengalaman-pengalaman yang baru akan menguatkan dan membuat engkau terus bersemangat mengasihi dan mengikut Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin. Jadikanlah